Ya, Anda penggemar kue lebaran, kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju mungkin sudah tidak asing lagi untuk Anda. Kadang-kadang kita makan sampai lupa diri. Yang jadi pertanyaan, apa dampak kesehatan untuk kita berlebihan memakan kue kering ini? Nah, di Hidup Sehat segmen kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Melly, spesialis gizi klinik. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Melly, spesialis gizi klinik. Ya, apa kabar dokter? Baik dokter, apa kabar? Oke, luar biasa tentunya. Nah, kita masih dalam suasana mau lebaran dokter. Kita diperhadapkan dengan beraneka ragaman makanan termasuk kue kering. Kue kering. Ini nikmat-nikmat nih dokter. Tapi mungkin pemirsa ingin tahu kenapa sih kita tidak boleh berlebihan makan kue kering? Gampangnya kecil tapi padat dok kalorinya gitu. Jadi kayak tiga nastar tuh dok, kan biasa ya nastar, kastengel tuh pasti ada tuh di rumah setiap orang gitu kalau lagi lebaran. Natalan dan lebaran sih sebenarnya dok ya. Nah 3 biji kecil-kecil itu dok, kalorinya sekitar 120 sampai 140 kalori. Wow. 3 itu. Yang imut gitu dok? Imut itu. Imut itu cuma 3 bundar-bundar kecil itu. Atau 3 panjang-panjang itu 120 sampai 140 kalori. Yang mana itu kalau kita bandingin mungkin sekitar 150 gram nasi putih dok. Iya, setara gitu, ya. Setara dengan itu. Jadi bayangin 100 dengan versus 150 gram nasi putih. Iya, nasi satu ungkep gini ya? Iya. Satu, cepet banget kita ngabisin ya kan. Kalau 3 itu nggak berasa pasti. Nggak cukup tuh 3, biasanya 6, mungkin 10, mungkin juga setoples gitu kan dok. Jadi kalorinya bisa buat mencukupi seharian, mungkin lebih dok kalorinya. Sehingga ya itu dia, bahayanya di situ sih dok. Iya. Karena mungkin kue kering kan banyak mengandung mentega, lemak dan sebagainya. Tepung, gula, mentega. Jadi lemak jenuh di situ ada, gula di situ ada, dan tepung terigu di situ ada. Semuanya sebenarnya benar-benar ya kurang sehat gitu ya dok buat kesehatan. Dari kalorinya juga, kandungannya juga. Jadi dia cepat banget akan meningkatkan kadar gula darah. Terus kemudian lemak jenuhnya tadi juga pasti akan berdampak tidak baik dalam tubuh kita gitu. Jadi benar-benar sebenarnya nggak baik. Berarti ya dok, tidak boleh berlebihan ya. Iya, icip-icip aja kan, apalagi yang penyakit metabolik ya. Betul. Kolesterol, gula, hipertensi gitu, betul. dislipidemi, jadi yang kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi, itu hati-hati banget deh kalau misalnya mau makan kuker pada saat lebaran. Nah, ada batasan khusus nggak dokter? Nah, kalau kita ngomong batasan khusus, balik-balik lagi sama kebutuhan dokter sama aku pasti beda, ya kan? Jadi kita harus benar-benar tahu nih kebutuhan kalori hariannya berapa, dan kalau kita mau konsumsi itu berarti sisa dari kalori harian kita tuh berapa, gitu. Jadi harus pinter-pinter menyiasati. Kalau pengen makan kue kering, yang lain apa yang dikurangi? Iya, yang dikurangin apa dan harus ditambah apa gitu. Jadi karena kalorinya gede dengan 3 itu doang. Kita harus menambah apa nih? Yang pasti yang kalorinya kecil tapi jumlahnya banyak adalah sayur dan buah. Gitu. Jadi itu harus balance ketika nanti kita berencana konsumsi kue kering pada saat lebaran. Dalam jumlah yang banyak ya. Dan mungkin pemirsa ingin tahu dokter, berapa sih jumlah kalori sehari ya? Oke, untuk kebutuhan kalori setiap orang tuh pasti beda-beda, tergantung dari jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, sama aktivitas fisiknya. Benar. Tapi rata-rata kurang lebih untuk perempuan sekitar 1.500 sampai 1.800, untuk laki-laki sekitar 2.100 sampai 2.300 kalori dong. Gitu. Jadi itu in average-nya, cuma beda lagi nanti kalau yang berat badannya berapa atau tinggi badannya berapa, aktivitas fisiknya makin banyak, semakin sering olahraga atau lagi kondisi sakit, itu pasti akan membedakan lagi. Tapi rata-rata 1.500 sampai 2.000. Sekitaran itu. Oke dokter, mungkin kita lebih notekan ke pemirsa di rumah, apa sih akibatnya jika kita berlebihan memakan kue kering ini dokter? Oke, yang pasti harus diwaspadai adalah kadar gula darah. Ya, jadi kadar gula darah kita abis lebaran jangan sampai ikut lebaran. Iya, jadi kadar gula darah sama profil lipid yang wajib-wajib kita maintain gitu ya, atau kita cek rutin. Jadi kolesterol darah, LDL, trigliserid, dan HDL gitu. Kalau memang kita lagi konsumsinya ngaco banget ya, jangan lupa deh kalau setelah itu cek-cek
klub terdekat gitu. Benar, Jangan sampai benar. tiba-tiba terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Benar. Berarti memang bagi penderita diabetes atau gula darah memang harus ini ya, bijak ya. Betul, apalagi untuk penderita diabetes karena tadi kandungannya kan lebih banyak tepung terigu, lemak Gula. jenuh dan gula. Ya. Jadi sangat cepat itu dapat meningkatkan kadar gula darah. Jadi itu penting banget bijak untuk mengatur pola diet pada saat nanti hari raya ketika ingin mengkonsumsi makanan pada saat hari raya yang disajikan gitu dok untuk Oke. penderita penyakit metabolik seperti diabetes, Diabetes. kemudian tekanan darah tinggi, kemudian yang sudah punya stroke mungkin dok, riwayat stroke, kardiovaskular, jadi ada pernah pasang stent jantung misalnya, Iya. terus kemudian sama kolesterol tinggi itu harus diwaspadai. Diwaspadai. Selain Betul. itu ada lagi nggak penyakit yang perlu diwaspadai? Jika kita berlebih makan kue kering. Betul. Secara garis besar sih penyakit-penyakitnya adalah penyakit metabolik yang tadi disebutkan ya dokter. Cuma pasti nanti akan ada tuh dampaknya karena peningkatan berat badan sendiri itu pasti akan menyebabkan kondisi-kondisi penyakit lain, misalnya osteoartritis, radang dari sendi lutut kayak gitu. Memang kue kering kita bisa hindari ya pada saat Lebaran ya. Tapi mungkin ada tips dari dokter makanan pengganti mungkin. Karena kita diperhadapkan dengan banyak makanan kan pada saat Lebaran. Iya betul. Lebaran memang identik ya dengan kue kering dan sajian tinggi santan-santan biasanya gitu gula. ya. Gula. Nah, tetap aja kita kan harus menjaga bagaimana mensiasati agar kita tetap sehat tentunya pasca Lebaran. Gimana caranya? Jangan lupa konsumsi untuk serat, jadi untuk sayur dan buah-buahannya tuh jangan sampai kita lupa untuk konsumsi pada saat hari raya. Jadi sajiannya sebisa mungkin nih ibu-ibu di rumah selain menyediakan hidangan wajib Lebaran, tapi juga menyediakan hidangan yang juga tentunya sehat. Seperti misalnya asinan boleh dok, atau rujak buah, atau jus buah yang tidak ditambah gula. Jadi kita juga akan mengencourage orang ya untuk mengkonsumsi makanan yang sehat tersebut untuk mencukupi kebutuhan hariannya yang sehat. Yang penting seimbang lah ya. Betul dok, seimbangnya itu harus tetap dijaga walaupun pada saat hari raya. Setuju banget dokter. Oke, terakhir nih, tips, ya otomatis kita harus mengkonsumsi kue kering ya, mau tidak mau ya, kadang-kadang jadi penggoda nih. Tapi adakah tips untuk mengkonsumsi kue kering yang otomatis sehat untuk tubuh dok? Iya, balik lagi ya, kalau tips mengkonsumsi yang sehat untuk kita adalah yang penting tadi patokannya adalah seimbang tadi dok. Jadi tadi kita udah konsumsi yang seperti itu, protein, serat, buah, sayur itu jangan sampai lupa untuk konsumsi juga pada saat hari raya. Jadi konsumsi dengan makanan seimbangnya tadi itu harus tetap diperhatikan walaupun sajiannya ya kita tahu sendiri ya dok seperti apa hari raya. Gitu. Dan membatasi mungkin ya. Ya betul, membatasi asupan dari si kue kering tadi gitu karena kita tahu bahwa tadi kalorinya gede banget dan memang kandungannya sebagian besar tuh nggak terlalu baik ya dok buat tubuh. Oke, mudah-mudahan pemirsa di rumah memahami ya. Iya mudah-mudahan. Supaya pada waktu Lebaran tetap sehat, tubuh tetap sehat, bisa mengkonsumsi pun makanan-makanan yang seimbang dokter ya. Betul, dengan jumlah yang sesuai tentunya, jangan sampai berlebihan kuncinya. Oke, terima kasih dokter. Informasinya sangat menarik. Yang penting pemirsa kita bukan melarang untuk memakan kue kering, tapi bijaklah dalam memakan kue kering otomatis ya. Oke dokter, besok kan udah Hari Raya Idul Fitri nih. Mari kita ucapkan pada pemirsa setia, hidup sehat bersama Dr. Ekles. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sampai jumpa di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles minggu depan.